Ready, go! Seperti ketika dalam satu ruangan, akan mudah keluar dari ruangan itu jika tahu pintu keluarnya, dan pintunya terbuka lebar-lebar. Tapi jika dalam satu ruangan akan sulit keluar kalau tidak tahu pintunya. Ketika dikira bentuk pintu ternyata setelah diupayakan terbuka ternyata dinding, hanya pintu palsu. Saking bingungnya tak tahu pintu, maka dinding pun diupayakan dijebol dengan mencakarnya, menggaruknya, menggigitnya, menjilatnya, dan setelah bisa dibongkar ternyata itu berlapis dindingnya, bahkan berlapis 1000. Jadi permasalahan hidup itu semua mudah, asal tahu jalan keluarnya. Dan sulit, sekecil apapun masalah akan teramat sulit jika tidak tahu jalan keluarnya. Di dunia ini tak lepas dari masuk dan keluar, malam dan siang, pulang dan pergi, semua orang tak akan kerasan dalam satu titik posisi saja, bergerak dan menimbulkan gaya, maka dinamakan hidup. Kenapa kamu bosan? Karena kamu dalam satu titik, diam, sehingga bosan di satu tempat. Kamu terkurung di dalam jasad lahiriahmu, makanya kamu bosan. Zikir itu bergerak, makanya menimbulkan ketenangan. Zikir itu mengingat, mengingat itu di dalamnya ada lupa. Kalau tidak ada lupa maka tidak ada namanya mengingat. Seperti ada kiri karena adanya kanan, adanya depan karena adanya belakang. Jadi adanya mengingat karena adanya lupa. Lupa, mengingat, lupa, mengingat, maka timbul pergerakan. Saat lupanya tak terlihat, saat ingatnya juga tak terlihat, gerakannya tak terdeteksi panca indera, sangat lembut, saking lembutnya sehingga tidak terdeteksi oleh alat apapun, maka menimbulkan ketenangan yang tak terdeteksi oleh alat apapun. Ketika zikir itu sudah kontinu istiqomah, bergerak tanpa bisa dibaca oleh siapapun hanya Allah saja, maka akan melahirkan sifat-sifat terpuji, sabar, qanaah, ikhlas, tawakal, yakin, ridho. Sifat-sifat itu juga tidak bisa dideteksi oleh siapapun dan alat apapun hanya oleh Allah saja. Orang-orang yang bergantung pada akalnya saja, tak akan menemukan Allah, karena akal itu ciptaan Allah, bukan Allah. Yang bisa menemukan Allah dan mampu menunjukkan Allah itu Allah sendiri, sebab tak ada kuasa melebihi kekuasaan Allah, tak ada daya upaya melebihi daya upaya Allah. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak dilampaui akan dicapai oleh sesuatu yang tidak melampaui? Makanya hidayah itu milik Allah, artinya yang bisa sampai kepada Allah karena menyerahkan diri pada bimbingan Allah dalam pencariannya, menyerahkannya dengan meredakan segala kehendak nafsu dan kekuatan alam ciptaan, termasuk akal kita itu ciptaan. Orang-orang yang mengunggulkan akal dalam pencarian Allah itu akan menemukan jalan buntu, karena keterbatasan akal dalam kesanggupan menerima apa yang masuk akal saja, yang tak masuk akal akan ditolak oleh akal, padahal semua hal gaib itu tidak masuk akal.
Akal hanya bisa menerjemahkan apa yang bisa ditangkap oleh indera, lalu mengirimkan ke dalam hati, dan hati yang akan memberi keputusan pada akal tentang yang ditangkap oleh indera, lalu akan mengirimkan lagi kesimpulan hati, dikirim ke lisan sebagai pendapat dan pandangan dan penilaian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika segumpal darah itu buruk maka seluruh badan akan buruk semua, dan jika segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh anggota badan. Segumpal darah itu bernama hati. Jadi baik buruknya kesimpulan, pendapat dan pandangan itu tergantung pada baik buruknya hati. Orang yang tak pernah membersihkan hati sudah pasti kesimpulan pendapatnya tak akan pernah baik, akan selalu menyalahkan dan menghujat, akan selalu mencela dan menghina, akan selalu merasa benar dan paling hebat sendiri. Jadi jika pandangan dan pendapat kita kok buruk, itu adalah petunjuk bahwa hati kita itu sakit dan buruk penuh nanah. Hati yang baik, jernih, mengalir, continue, diumpamakan oleh Nabi seperti sungai jernih yang mengalir, karena selalu dicuci dengan zikir, maka bukan hanya akan mengeluarkan pendapat dan pandangan yang menyejukkan, tapi juga bisa mencerahkan dan menyegarkan, menghilangkan dahaga bagi orang yang kehausan di gurun pasir kekeringan hidup dan banjir bandang problematika. Bahkan baru memandang saja pada orang yang berhati bersih bening, mengalir umpama air terjun, jatuh ke dalam lembah nan hijau, akan menenteramkan hati. Jika kamu menemukan ulama atau kiai kok menyalahkan orang lain, maka dia itu belumlah bersih hatinya. Hatinya masih diselimuti persaingan iri dengki, dan tak terima orang lain di depannya. Dan orang itu masih terpaut dengan pujian dunia, karena terjerat oleh nafsunya.